Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zeki Altaf dari kelas 12. Nah, di sini bersama saya kita akan membuat konten tentang asam dan basa. Sebelumnya teman-teman pada tahu gak sih asam dan basa itu apa? Seperti yang kita tahu nih, asam dan basa itu ternyata sebenarnya ada loh di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti cairan dalam tubuh kita, barang yang kita konsumsi, bahkan seperti produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita ke pengertian asam dan basa itu tersebut. Asam dan basa, pengertiannya itu yang pertama adalah asam. Asam adalah zat yang dalam larutan airnya itu dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Seperti yang kita tahu dari namanya juga sudah asam, pasti rasanya juga asam ya teman-teman. Nah, untuk basa sendiri yaitu zat yang dalam larutan airnya itu dapat melepaskan ion hidroksida atau yang bisa kita sebut itu OH-. Nah, teman-teman, ternyata basa itu rasanya itu pahit, teman-teman. Nah, untuk sifatnya sendiri, sifat asam ya kita udah tahu bahwa sifat asam itu pasti rasanya itu asam gitu loh. Sedangkan basa seperti yang tadi saya jelaskan, rasanya itu pasti pahit. Nah, untuk perubahan warna, nah kita bisa lihat nih sifat asam dan basa itu dari perubahan warna lakmus. Lakmus itu seperti kertas. Nah, pernah saya dan Ibu Indra pernah dibawa ke lab untuk mencoba bahwa perubahan asam dan basa itu seperti apa. Contohnya itu seperti itu, kertas yang berwarna merah. Untuk melihat asam tersebut kita bisa melihat dengan kertas warna biru, maaf ya teman, biru menjadi warna merah. Nah, di situ ternyata ada perubahan warna yang menandakan bahwa sifat tersebut adalah asam. Sedangkan untuk mengetahui yang basa adalah yang berwarna merah berubah menjadi berwarna biru. Nah, teman-teman, asam sendiri itu bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan basa yaitu bereaksi dengan asam dan menghasilkan garam dan air. Nah, di sini juga ada skala pH. Skala pH itu untuk asam ada 1 sampai 7. Sebenarnya apa sih pH itu? pH itu adalah derajat keasaman. Untuk mengetahui sifat tersebut itu adalah asam atau basa. Nah, 1 sampai 7 itu termasuk asam, sedangkan 7 sampai 14 termasuk basa. 7, angka yang di tengah ini merupakan netral atau biasa juga kita minum sehari-hari itu termasuk air murni, itu termasuk netral ya teman-teman. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti buah jeruk nipis, cuka, dan asam lambung. Nah, ketiga itu merupakan suatu bahan makanan atau cairan yang rasanya itu asam seperti yang kita tahu. Nah, sedangkan yang basa itu adalah seperti sabun yang biasa kita gunakan dan soda kue untuk kita bikin membuat kue dan amonia. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke teori asam dan basa yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Yuk. Nah, teman-teman, setelah kita melihat tadi beberapa konsep dari asam basa yang mulai dari pengertian, sifat, skala pH, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk ke teori asam basa menurut para ahli. Nah, yang pertama ada dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air menghasilkan H+. Nah, di sini contohnya itu HCl menghasilkan H plus C. Nah, yang kedua yaitu ada basa. Basa adalah zat yang di dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya MgOH menjadi Mg2+ plus 2OH. Nah, untuk yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Di sini menurutnya adalah asam ada donor proton H+.
Nah, contohnya seperti ini. NH3 plus H2O berkesetimbangan NH menjadi NH4 plus H. Di sini NH3 adalah basa dan di sini NH4 plus itu adalah asam konjugasi. Mereka berpasangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada H2O yaitu asam. Di sini juga ada OH. Nah, mereka itu berkesetimbangan menjadi asam dan basa konjugasi. Nah, yang ketiga ini ada menurut asam adalah penerima pasangan elektron. Nah, dan basa adalah menurut pasangan elektron. Di sini kita lihat nih, ada contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menjelaskannya juga, maaf saya memang kurang mengerti ya, tapi dari yang saya lihat di sini, bahwasannya di sini dalam pemikiran saya sendiri H ini memiliki yang X ini. Nah, N ini memiliki 00 ini. Nah, di sini ada H, juga di sini ada H, di sini ada H plus B. Nah, di sini B, F, F, F. Nah, di sini juga ada kesalahan karena dari contoh yang saya ambil ternyata tidak ada reaksinya. Jadi seperti ini langsung keluar. Jadi di sini seperti yang kita lihat, jadi mereka itu membuat sebuah pasangan yang dimana kita tahu elektron itu bahwasanya 8 akan harus menjadi 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agar bisa membentuk seperti yang di penemuan dari sini, yaitu penerima pasangan dan mendonorkan pasangan yang menjadi seperti ini nih strukturnya nanti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian ya pembuatan konten kimia yang saya buat. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan kata serta materi yang memang kurang jelas dan masih kurang dan harus ditingkatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan kata juga. Nah, ditunggu ya teman-teman untuk video selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Ibu Indras, dan sebagai wali kelas saya juga berterima kasih telah membimbing saya sampai sejauh ini untuk pelajaran kimia dan wali kelas. Mohon maaf Ibu bila ada tidak jelas atau tidak dimengerti dalam pembuatan kimia ini, dan saya memiliki atap mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah sabar membimbing saya dan teman-teman juga. Mohon maaf bila ada perilaku atau kata yang tidak menyenangkan di sini. Semoga Ibu sehat-sehat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.